Selamat malam pemirsa, nama musisi Slank Abdi menjadi sorotan kita semua setelah ditunjuk menjadi komisaris PT Telkom. Ini bak durian runtuh kata orang, karena apa? Banyak pihak bertanya, jagonya musik tapi kok bisa jadi komisaris? Apakah memang betul kalau kita telusuri lebih dalam memiliki latar belakang organisasi, startup company, kemudian juga menjadi co-founder beberapa perusahaan digital. Kira-kira bisa diandalkan tidak? Atau jangan-jangan posisi komisaris ini hanya sebagai bentuk balas budi ketika waktu Pilpres 2019 mendukung Presiden Joko Widodo. Nanti kita akan ulas lebih dalam, Maria. Ya. Komisaris adalah orang-orang yang dipilih dan juga ditunjuk secara langsung untuk dapat mengawasi sebuah perusahaan ataupun organisasi. Bukan jabatan coba-coba, ini jabatan penting. Lantas seperti apa seharusnya sosok yang kemudian dianggap kompeten untuk mengisi jabatan-jabatan penting tersebut? Kita langsung bahas bersama dengan sejumlah narasumber kami di meja catatan demokrasi. Kita sapa langsung, selamat malam Mbak Irma Suryadi, Komisaris Independen PT Pelindo I dan juga masih menjabat sebagai politisi Nasdem ya Mbak? Ya. Halo, selamat malam pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Assalamualaikum Bang Arya Sinulinga, Komisaris PT Telkom Indonesia, juru bicara Menteri BUMN. Selamat Mas, baru saja kemarin Jumat ya? Iya, Jumat kemarin. Lebih sumringah nih setelah jadi komisaris PT Telkom. Karena lebih sumringah ya, ketawain saya ketawa. Wah, baik. Saya sebelumnya Kami juga komisaris di Inalum, jadi perusahaannya anaknya Freeport malah besar. Baik Bang Arya, Lebih nanti segar akan kayaknya ya, kita Bang, bahas lebih dalam. Kita juga menghadirkan ada Bang Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Terima kasih Bang Effendi Ghazali sudah hadir. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Bang. pemirsa. Ya. Dan juga ini juga mantan komisaris juga, pernah menjabat di Pelindo, jadi komisaris di Pelindo. Kita hadirkan malam hari ini kapasitasnya sebagai pakar hukum tata negara dan juga nanti cerita pengalamannya ketika menjadi seorang komisaris ya Maria ya. Bang Refli Harun, Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum Bang, Refli. silakan. Mantan komisaris utama Pelindo 1. Cocok banget ini, kita ingin tahu, penasaran. Dan juga sempat di Jasa Marga juga sebelumnya. Makanya penasaran kok nggak lanjut lagi, ada apa gitu sebenarnya. Apakah bergesekan nggak dengan pemerintah ini kan? Bang Refli, kami juga menghadirkan ada narasumber melalui sambungan Zoom. Ini juga bisa dikatakan sekarang julukannya manusia merdeka. Manusia Maria. merdeka, sudah bebas. Bang Saididu melalui sambungan Zoom nanti kita juga akan sapa. Langsung saja kita akan memulai catatan demokrasi pada malam hari ini. Sudah ada Bang Saididu, nanti kita akan sapa ya Bang, ditahan dulu. Saya ingin ke Bang Arya Sinulinga sebenarnya. Bang, penempatan Abdi Slank ini kemudian di jabatan penting Komisaris Independen PT Telkom Indonesia menuai pro dan juga kontra tentunya. Tanggapan BUMN seperti apa? Baik, yang pertama gini, kita harus lihat regulasi. Regulasinya tidak ada yang dilanggar. Jadi baik itu undang-undang PT gitu ya, bagaimana namanya komisaris independen, kemudian undang-undang BUMN sendiri ya, yang mengatur bagaimana soal siapa yang bisa dan berhak untuk jadi komisaris gitu ya. Dan permennya sendiri, peraturan menteri mengenai yang mengatur komisaris gitu ya, satu pun nggak ada yang dilanggar. Yang bisa tadi, yang dinyatakan bisa dari sosok Abdi Slank seperti apa? Nah, ini kan saya ceritakan dulu nih mengenai regulasinya dulu gitu ya. Artinya secara regulasi ini tidak ada yang dilanggar. Ya, setelah regulasi tidak dilanggar baru kita masuk ke hal berikutnya. Oke. Baik, ini saya cerita dulu sedikit mengenai Telkom karena kita kan dari kementerian melihat bahwa Telkom ini adalah perusahaan besar. Dia adalah perusahaan telekomunikasi. Telekomunikasi kita tahu bahwa telekomunikasi ini selama ini memang dulu itu selalu orientasinya lah infrastruktur. Infrastruktur ya. Jadi baik itu satelit ya, kemudian terestrial, lewat Telkomsel dan sebagainya itu, kemudian lewat kabel. Ini adalah bisnis nature-nya Telkom. Tapi kita tahu bahwa perkembangan zaman saat ini memang mengalami perubahan besar. Yang namanya pendapatan Telkom dari voice dan dari SMS itu semakin turun. Mereka masuk ke data pun makin turun. Jadi bisa dikatakan hampir seluruh dunia itu industri telekomunikasi memang mengalami penurunan. Karena makin lama data ini makin murah. Mungkin lama-lama nanti mungkin makin ini bisa gratis suatu saat. Salah satu tantangan Telkom Bang Arya. Tantangan Telkom ke depannya seperti itu. Mau nggak mau Telkom harus masuk ke digital. Digital ini ada berapa jenis bisnisnya. Ada yang namanya digital untuk data center.
Ini seperti yang disewakan kepada Google dan sebagainya. Kemudian masuk lagi ke digital content. Nah, kita melihat bahwa digital content ini sudah dimulai oleh yang namanya Telkom lewat IndiHome. Dia jual, ada dua yang dia jual jenisnya. Pertama jual data yang tadi itu makin turun. Kemudian yang kita selalu pakai wifi di rumah ya. Kemudian dia juga jual yang namanya konten. Yang kita bisa nonton namanya TV kabel. Netflix dan sebagainya itu kita tonton. Tapi dia dari Netflix kan nggak dapat. Nah, dan kita melihat ke depan. Kita melihat bahwa namanya infrastruktur itu adalah kingdom, kerajaan. Jadi Telkom ini punya kerajaan. Tapi siapa rajanya? Kita tahu content is the king. Siapa raja di Telkom? Di telekomunikasi ini? Facebook, YouTube, konten yang diraja. Content is the king. Nah, kita melihat bahwa Telkom ini punya kingdom, punya kerajaan. Tapi nggak punya raja. Kerajaan dia diduduki oleh raja-raja lain gitu. Banyak raja-raja yang terjadi dan ini. Dan sekarang ke depan kita melihat bahwa ternyata teman-teman di konten pun juga berpikir hal yang sama. Mereka nggak mau lagi cuma punya kerajaan. Mereka nggak mau tergantung pada kerajaan. Kita ingat bahwa ada salah satu konten dari dunia masuk Indonesia kita tahan. Karena kita lihat bahwa ini secara bisnis nggak menguntungkan. Saya nggak perlu sebut, itu adalah salah satu yang jual film-film. Pernah itu lama sekali nggak bisa masuk ke Telkom. Nah, ini karena apa? Mereka melihat bahwa, wah kalau gitu kita harus masuk infrastruktur. Sekarang Google masuk infrastruktur. Jangan heran, Google tuh mulai bikin yang namanya ada Google Balon. Dia masuk ke infrastruktur juga semua. Facebook pun masuk ke infrastruktur. Jadi sekarang ini yang content is the king itu, raja itu, pingin punya kerajaan juga. Supaya dia nggak punya ketergantungan terhadap yang namanya konten-konten tadi. Tapi SDM kan sudah ada sebenarnya Bang di Telkom, SDM yang mengurusi itu, yang pakar dalam soal itu. Sebentar dulu, kan tadi belum selesai saya. Nah, kemudian kita mulai bagi-bagi nih. Nah, tahun lalu kami hadirkan yang paham mengenai konten. Direktur, dia adalah founder, direkturnya Bukalapak. Kita masukkan sebagai direktur di Telkom. Nah, kita akhirnya butuh lagi orang-orang yang mengerti lagi yang di bidang komisarisnya. Yang paham mengenai dunia itu, industri itu. Nah, salah satunya yang kita lihat adalah Abdi Negara. Dia punya kemampuan di situ, dia tahu mengenai konten digital, khususnya untuk musik dan sebagainya. Secara itu dia paham. Kemudian itu satu. Yang kedua, Abdi ini adalah seniman yang tidak seniman ansih gitu. Dia tidak hanya sekedar pemain gitar atau pemain musik. Dia adalah seorang manajer yang memang bisa manajemenin banyak hal. Kita tahu banyak sekali panggung-panggung besar di Indonesia itu yang dia manajemenin. Kemudian dia juga punya perusahaan dan sebagainya. Jadi secara korporasi kita melihat bahwa dia tidak sekedar seniman. Orang tahu semua berapa banyak penyanyi, klub-klub, band-band dan sebagainya yang lahir dari tangannya kawan-kawan slang. Banyak banget. Banyak band-band di lokal di Indonesia ini dihadirkan oleh manajemen mereka. Dan mereka manajemen semua seniman-seniman ini. Jadi kemampuan secara manajemennya oke. Dan kemudian pengetahuan mengenai digital, konten digitalnya juga oke. Makanya Abdi kita ambil sebagai komisaris di Telkom. Oke, kompetensinya dianggap tepat dan juga cocok berada di Telkom Indonesia. Ya. Ada pertanyaan, Ya. Bang Arya, dari para netizen melalui Twitter kami. Langsung masuk ya. Masih Sudah segmen pertama ada. udah banyak yang Sudah nanya ada nih dari narasumber ya. beberapa jam yang lalu. Kita akan tanyakan juga ini khusus untuk Bang Arya Sinulinga. Ya. Bang Arya, jika kemudian memang Bu Irma mungkin dan juga Mas Abdi bukan relawan Jokowi, apakah tetap akan dipilih jadi komisaris BUMN? Banyak. Komisaris BUMN itu ada 5. Ada 9 mungkin lebih. Banyak sekali komisaris dan itu semua tidak hanya siapa. Ada ahli hukum. Ada ahli banyak ahli seperti menteri kemarin ya. Dari Ristek masuk, kita karena ingin menteri yang masuk situ. Baru kali ini ada banyak sekali mantan-mantan menteri masuk. Karena mereka punya kompetensi untuk itu gitu. Mantan-mantan menteri kita masukkan sebagai bagian Yang dari juga komisaris. ternyata relawan Jokowi Ma'ruf Amin kemarin begitu ya Bang? Jangan dilihat dari situnya.
tapi dilihat dari kemampuannya gitu. Tapi kan jelas Bang, mencolok Bang. Kemarin memperakasai konser 2 jari mendukung Jokowi, kemudian juga berpartisipasi pada Asian Games. Kita ingat yang Asian Games kan jadi komisaris semua ini Bang, Erick Thohir. Kemudian Erick Thohir sekarang jadi Menteri Menterinya. BUMN. Erick Thohir jadi Menteri BUMN. Kemudian ada Wisnu Utama, kalau- ada Abdi. Maksud kami Kalau dia nama-nama yang nggak punya mencolok, kema- Bang kalau nggak Arya. punya kemampuan, Nama-nama yang mencolok. gini. Nama-nama yang Gini mencolok, loh. apakah porsinya apakah lebih banyak relawannya atau kompetensinya, Ya, Bang Arya? gini, kita harus melihat kayak Abdi gitu misalnya ya. Kalau dia mau atau sebagainya gitu. Kalau kita lihat lihat kompetensinya, harusnya sejak 2014 kita jadikan jadi komisaris. Bukan sekarang gitu. Kenapa baru sekarang? Loh, karena kita lihat butuh sekarang. Telekomunikasi kan butuhnya sekarang ini. Masalah konten ini gitu. Jadi gini, apakah salah orang yang dikenal oleh pemerintah dekat dengan penguasa menjadi komisaris kalau dia punya kemampuan? Kecuali kalau nggak punya kemampuan gitu. Ini punya kemampuan ya kita masukkan. Nggak ada salahnya. Gitu loh. Bang Nggak ada Refli, ini salah. perlu dijawab Bang Refli. Karena ya memang kalau kita lihat track record dari Abdi Negara, co-founder juga startup digital seperti itu. Senior. Banyak sekali ini bahkan pernah menjadi tergabung dalam Barekraf, kita tahu. Kemudian pernah juga terlibat dalam haki di Kemenkumham ya Bang Arya ya. Dari kompetensinya Bang. Bang Refli melihatnya bagaimana? Apakah memang pantas seperti Ya itu? mana saya tahu kompetensi Abdi. Latar belakang sudah tercantum jelas ini Bang Refli. Iya, jadi gini, kalau kita bicara soal pengangkatan komisaris itu kan semuanya relatif ya. Relatifnya begini, kita susah akan mengatakan bahwa apakah orang ini punya kompetensi atau tidak. Apakah cocok atau tidak, apa motivasinya atau tidak. Kita lihat saja ukuran-ukuran objektifnya terhadap perkembangan perusahaan tersebut misalnya. Atau misalnya bagaimana peran dia selama menjadi komisaris. Nah cuma masalahnya kan Abdi ini kan baru mau jalan. Karena sepanjang pengalaman saya, komisaris itu kan paling tidak ada komisaris utama, ada komisaris Independen, biasa. Ya, nggak komisaris biasa. Kalau komisaris utama, Anda nggak mungkin nggak bisa bekerja, harus bekerja. Karena paling tidak dia harus memimpin korporasi itu rapat-rapat ya. Baik rapat Dewan Komisaris maupun rapat dengan direksi, rapat gabungan. Kalau Anda nggak paham, ya Anda nggak akan bisa memimpin. Bagaimana kalau Anda nggak paham kalau Anda mau memimpin ya? Anda melihat sejumlah Tapi, namanya 26 komisaris Kalau yang pengalaman kemudian saya, masuk? komisaris lainnya itu ya bisa on off kadang-kadang. Saya punya pengalaman misalnya komisaris dari sebuah kementerian gitu ya. Begitu dia jadi dirjen, itu susahnya minta ampun datang rapat, ya kan? Jadi begitu dia bilang rapat, waduh saya ada urusan dengan mendampingi menteri katanya. Mau bertemu DPR. Begitu rapat berikutnya alasannya katanya saya mau keluar kota. Karena ada kegiatan yang penugasan dari kementeriannya. Saya pikir kapan orang ini bisa bekerja kan? Bang Arya nggak gitu Sebentar kan ya dulu, Bang? sebentar dulu. Saya selesaikan. Kan saya kan bicara satu pengalaman, belum tentu semuanya 2 kali kan. menempati kursi Iya. komisaris. Komisaris utama. Komisaris utama. Nah, tetapi begitu orang tersebut kemudian diberhentikan sebagai dirjen, aktif dia. Nah, alhamdulillah begitu aktif dipecat dia. That's the fact. Ini fakta yang ingin saya ngomong-ngomong Dipecat soal- karena apa Bang? Dipecat Ya karena karena tidak apa? lagi jadi dirjen. Karena Artinya tidak dia lagi tidak lagi di full. inner circle Oke. kekuasaan. Itu persoalannya. Nah, itu satu ya. Hal lain banyak yang misalnya saya mau share ya. Jadi Bukan gini. karena mengkritisi pemerintah. Kenapa? Enggak lagi menjadi gini. Ada orang yang menjadi komisaris itu karena dia dekat dengan pemerintah, ya. Misalnya dia tim sukses, ya kan? Makanya saya katakan ada layer dijadikan komisaris itu gini. Terlepas dari profesionalisme ya. Layer pertama selemah-lemahnya iman. Anda dekat dengan deputi, itu selemah-lemahnya iman tuh. Yang agak kuat imannya adalah Anda dekat dengan sekretaris menteri. Atau mungkin juru bicara kementerian, mungkin. Yang ketiga, yang kuat lagi imannya adalah Anda dekat dengan menteri BUMN. Itu agak kuat tuh imannya itu. Kalau yang lebih kuat lagi imannya, Anda dekat dengan wakil presiden. Kalau Anda dekat dengan presiden, orang presiden, maka Anda sangat kuat imannya. Makanya kayak Ahok kan, wah dia Bang beda Refli sekali. iman yang mana Bang? Iman yang kira-kira dekat Saya dengan Menteri selemah-lemahnya BUMN? iman mungkin. Jadi kayak Ahok misalnya. Wah dia pede sekali berhadapan sama Erick Thohir pun dia merasa dia satu level kan. Walaupun secara teori kan seharusnya kan komisaris itu ya katakanlah di bawah naungan Kementerian BUMN ya. Walaupun sebenarnya kan independen juga bekerjanya. Nah karena itu saya lihat memang
saya ingin meraise isu mengenai kita bicara apa? GCG misalnya, Good Corporate Governance. Dalam GCG itu ya kita bicara prinsip-prinsip umum, misalnya transparansi ya kan, misalnya akuntabilitas, profesionalisme ya kan, kemudian juga menghindari konflik of interest gitu ya. Jadi kalau misalnya saya mengkritik misalnya, kayak Telkom ini misalnya, kemarin itu komisarisnya itu ada 2 yang saya catat yang sekarang berhenti. Padahal baru 1 tahun diangkat, misalnya Alex Denny. Alex Denny itu di Kementerian BUMN itu sebagai Deputi Sumber Daya Manusia. Masih enggak? Jangan-jangan udah diberhentikan juga? Masih, Alex Denny. Alex Denny pindah ke Dirjen di Menteri PAN. Nah, that's the point. Saya raise isu itu. Enggak apa-apa kan? Nah, waktu itu Alex Denny, begitu dia diangkat menjadi deputi di kantor BUMN, langsung diberikan jabatan sebagai komisaris Telkom. Anda paham nggak? Menjadi komisaris Telkom itu mungkin kalau dengan tantiemnya hampir 1 M, jangan lebih dari 1 M pendapatannya per bulan. Saya rata-rata dengan tantiem ya, bukan hanya honor saja. Jadi siapa yang tidak mau di sana? Nah, baru 1 tahun Alex Denny ketika dia pindah ke kementerian lain, pindahkan juga kan? Saya juga mencatat misalnya Ahmad Fikri Assegaf, itu ahli hukum. Yang menurut saya kemampuannya jauh dibandingkan Rizal Malarangeng kan. Kalau Rizal kan politik, kalau dia itu lawyer yang punya kantor hukum besar di Indonesia ini yang paham betul soal telekomunikasi, hukum dan lain sebagainya. Saya catat kok diberhentikan juga dia. Nah kalau Renal Kasali ya sudahlah nasibnya ya kan. Makanya jangan bersaing dengan menterinya. Kalau Anda bersaing dengan menterinya ya Anda kejengkang juga kira-kira. Nah kalau Bang Refli waktu itu Bang tidak cukup lama menempati kursi komisaris utama karena apa? Emang karena mengkritisi pemerintah? Enggak, jadi saya 5 tahun juga sebenarnya. Jadi saya menjadi komisaris utama di Jasa Marga itu 3 tahun 5 bulan 13 hari. Periodenya kan 5 tahun Bang? Iya itulah yang jadi masalah ya kan. At any time Anda bisa diberhentikan. Walaupun kalau kita bicara GCG kan diberhentikan itu harus ada alasannya. Tapi sekarang nggak perlu ada alasan. Pokoknya saya mau ganti gitu aja kira-kira. Nah kemudian di Pelindo ya kira-kira 1,5 tahun, 5 tahun lah ya. Tetapi kan kita semua tahu lah sikap dasar kita kan, saya kan tetap independen. Karena saya juga komisaris utama independen. Kadang-kadang orang mikir begini. Apa sih bedanya komisaris biasa dan komisaris independen? Jadi kalau komisaris independen itu harusnya Anda lebih care dengan misalnya kalau dia TBK pemegang saham minoritas. Lebih care dengan GCG-nya. Karena Anda harus orang yang sangat kritis dengan pemegang saham utama. Sangat kritis ini Bu Irma Suryani masih menjabat saat ini komisaris pemegang saham utamanya. Independen juga ya Ibu Tapi Irma masalahnya ya, adalah ketika saya jadi komisaris utama independen, saya berhenti sebagai staf khusus Menteri Sekretaris Negara. Mengundurkan diri. Iya, karena saya sadar, bagaimana mungkin Anda independen tapi Anda part of the government, part of the pemegang saham mayoritas. Baik, kami ingin tahu seluk-beluknya Ibu Irma, seperti apa Ibu Irma? Sudah menjabat sampai sekarang kan komisaris independen PT Pelindo 1 ya Bu ya? Iya, yang pertama mungkin saya ingin sampaikan bahwa nggak benar kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa karena saya mantan jubir Jokowi Ma'ruf kemudian saya dipilih menjadi komisaris. Mohon maaf, saya 22 tahun di PT Pelindo 2. Selama 22 tahun itu saya muter. Saya pernah di SDM, saya pernah di keuangan, saya pernah di operasional, kemudian saya juga pernah sekeliling saya. Artinya secara kompetensi saya merasa saya pas ya. Saya pas dan saya punya kapasitas, punya kapabilitas dan punya akuntabilitas di Pelindo 2, Pelindo 1. Kenapa? Karena saya tahu persis core bisnisnya seperti apa, kemudian operasional di pelabuhan itu seperti apa, main bisnisnya seperti apa, kemudian kontrol-kontrol yang harus saya lakukan seperti apa, membaca laporan keuangan seperti apa, itu sudah kerjaan saya secara sebelumnya. manajemen paham. Ya, jadi kalau saya digebiah uyah seperti yang Ansari Usman katakan bahwa komisaris relawan-relawan itu mendapatkan posisi komisaris itu sebagai bagian dari hadiah, ya terus terang saja saya bilang itu orang bodoh aja yang bicara begitu. Karena nggak boleh juga bicara sembarangan ya, harus lihat juga latar belakangnya gitu. Nggak mungkin lah yang namanya Erick Thohir, seorang Erick Thohir itu memberikan saya posisi di Pelindo 1 tanpa melihat latar belakang saya.
Jadi saya punya kompetensi. Kinerjanya terukur, Ibu Irma, semua ada nilainya kinerjanya. Saya hari sejalan ini dengan visi misi menjabat, perusahaan. saya hari ini dari 6 komisaris itu, saya hari ini terpilih sebagai ketua komite audit. Kenapa? Karena saya mampu membaca laporan keuangan, membaca neraca dan lain sebagainya, saya mampu. Ibu Irma, Maka satu kemudian saya contoh dipilih yang menjalani tugasnya sebagai dengan ketua baik ya Bang komite Edi ya. audit. Sebenarnya begini, komisaris itu sebenarnya 3 aja Bang. Ketiga aja syaratnya. Seperti yang Bang Refli Prof. tadi Refli sampaikan. tadi bilang, ya kan? Prof. Refli kan nggak punya pengalaman di pelabuhan sebagai profesor hukum tata negara. Tapi kan bukan berarti Bang Refli tidak punya tidak bisa menjadi komisaris di sana. Buktinya beliau mampu. Nah sama saja dengan Abdi ini, gitu ya. Kalau saja begini, dibutuhkan hanya 3 loh, ya, leadership, kemudian bisa membaca laporan keuangan dan tahu core bisnis. Saya rasa itu sudah cukup. Kenapa? Karena komisaris ini kan dibantu dengan komite-komite. Ya, enggak cuma dia sendiri yang bekerja, dia dibantu juga oleh komite-komite di bawah komisaris itu. Jadi sebenarnya yang penting lagi adalah konsistensi seperti yang Mbak Prof. Refli bilang tadi, bahwa untuk menjadi seorang komisaris yang benar gitu ya, ya jangan juga setiap saat bolos. Saya juga saya setuju dengan itu gitu ya, jangan setiap saat bolos. Oke, baik. Orang kalau misalnya secara kompetensi dianggap tepat di beberapa kursi komisaris tersebut, tapi kemudian bagaimana anggapan bahwa ini memang merupakan balas budi bagi-bagi terhadap orang-orang terdekat pemerintahan. Nanti saya ingin minta tanggapannya Bang Effendi Ghazali dan juga Bang Refli, tapi usai jeda sesaat lagi.